Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul gitu ya, untuk bisa menghadiri podcast yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Greget ini. Nah, kali ini spesial edisi Hari Kartini di mana tepat di tanggal 21 April kemarin kita sudah merayakan gitu ya Hari Perempuan di Indonesia. Nah, kalau ngomong soal Hari Kartini pasti tidak jauh dengan emansipasi wanita. Nah, sebelum ke perbincangan pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Lainatun Najma, dan di samping sebelah kanan saya ada dua narasumber yang Masya Allah sekali. Nah, ada dua perspektif gitu ya. Yang pertama itu dari Ibu Ketua Fatayat Kecamatan Greget, dan sebelah kanannya lagi ada Bapak Kiai atau Bapak Penyuluh Agama Islam Kecamatan Greget. Nanti kita akan melihat dari dua perspektif yang berbeda. Oke? Karena kalau kita melihat dalam kacamata Islam bahwasannya seorang perempuan itu adalah madrasah pertama gitu kan bagi generasi. Jadi yang akan kita bahas kali ini juga kita akan mengaitkan bahwa bagaimana pandangan Islam dalam memperlakukan perempuan itu seperti apa. Nah, tetapi kita juga perlu menyambungkan dengan kultur yang ada di masyarakat. Bahwasannya seperti apa sih kultur yang ada di desa, khususnya di Kecamatan Greget ini gitu. Karena kan kita juga sering mendengar bahwasannya apalagi di dalam lingkup yang kecil ini, yaitu lingkup desa, itu yang namanya budaya patriarki itu masih sangat melekat. Oke, langsung saja. Yang pertama ke Ibu Ketua Fatayat, mungkin bisa langsung perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Greget beserta staf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya bisa bersilaturahmi ke kantor Kecamatan KUA Greget ini. Baru pertama kali Pak saya menginjakan ke kantor ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya berbangga sekali ini diundang oleh pihak KUA. Hadirnya saya di sini itu salah satunya sebagai salah satu ajang untuk memperkenalkan Fatayat lah, khususnya di Kecamatan Greget. Karena apa? Karena saya duduk di sini atas nama Ketua Fatayat. Saya double sebenarnya ini jabatannya, selain sebagai pengajar juga sebagai Ketua Fatayat, karena di sini saya diminta memakai seragam Fatayat, jadi saya berbicara dengan nama Fatayat. Apa Fatayat dan bagaimana Fatayat itu di Kecamatan Greget ini masih belum terlalu dipahami. Jadi nanti bisa di ajang ini sebagai perkenalan juga, dan juga di momen Hari Kartini ini yang sudah kita rayakan kemarin, saya mengajak kepada seluruh Kartini-Kartini yang ada di Kecamatan Greget khususnya, mari kita menjadi Kartini yang pintar. Pintar bukan secara pengetahuan saja, tetapi pintar menempatkan posisi kita, bagaimana posisi kita di rumah, bagaimana posisi kita di luar rumah. Karena saya paham Kartini-Kartini sekarang itu bukan hanya saja berkutat berkegiatan di rumah saja, banyak sekali sekarang sudah wanita-wanita ini, Kartini-Kartini ini yang berkegiatan hampir sama dengan laki-laki. Tetapi walaupun begitu, kita tetap harus menjadi Kartini yang pintar, artinya pintar menempatkan diri bagaimana kita di rumah dan bagaimana kita di luar rumah. Ya, nama saya itu Husnul Fatimah, asal dari Desa Gumurung Lebak. Itu jadi saya ini mungkin sudah paham semua di Kecamatan Greget, itu saya salah satu yang megang pendidikan di Yayasan Al-Maijah. Gitu. Selanjutnya kepada Bapak Yai atau Bapak Penyuluh Agama Islam Kecamatan Greget, saya persilakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Mangga Pak Yai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada host kita dalam podcast kali ini terkait dengan emansipasi wanita ataupun kesetaraan gender. Juga selamat datang kepada Ibu Ketua Fatayat. Kalau bagi saya di tempat ini mungkin tuan rumah mungkin ya, tapi bagi host dan narasumber kita yang luar biasa ini sebagai bintang tamu saya. Biasanya saya kalau podcast ya dengan Kiai Misbah ya, dengan sesama keluarga KUA. Tapi saat ini alhamdulillah kita bisa memperbanyak keluarga, baik itu dari instansi-instansi yang lain. Yang pastinya pembahasan kita terkait dengan emansipasi wanita ataupun kesetaraan gender, yang mana ditandai dengan 21 April yaitu Hari Kartini. Ini menjadi satu kemajuan bagi kita bangsa Indonesia. Tapi itu saja sebagai forum ataupun pembuka. Dan untuk nama saya kira mungkin sudah tahu ya, nama Ahmad Ronjali, penyuluh agama Islam Kecamatan Gregen, asal dari Desa Gregen. Baik, itu saja. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Baik, langsung ke perbincangan kita yang insya Allah seru ya kayaknya ya. Nah, untuk kita melanjutkan ke perbincangan ini, sebelumnya saya mungkin perlu kita ketahui juga bahwa bagaimana sih kultur yang ada di Kecamatan Gregen itu sendiri gitu. Kultur itu dari bagaimana memandang perempuan itu sendiri seperti itu. Nah, pertama dari Ibu Ketua dulu, mangga Ibu. Secara garis besar untuk perempuan sekarang atau wanita di Kecamatan Gregen ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya itu sekarang sudah maju. Artinya sudah maju karena apa? Karena secara dilihat dari pendidikan itu dulu kan hanya paling sekolahnya sampai SD, bahkan SD pun tidak tamat. Sekarang itu rata-rata setidaknya paling rendah itu SMP ataupun MTS. Bahkan sekarang Kecamatan Gregen bisa dibilang salah satu kecamatan yang maju dengan bukti apa? Dengan tersedianya pendidikan-pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Gregen. Itu kan dari mulai TK, PAUD, SDMI, MTS, bahkan sekarang ada Aliyah, ada SMK. Itu menjadi salah satu bukti bahwa pendidikan di Kecamatan Gregen itu sudah maju. Mungkin kedepannya Pak penyuluh mungkin ada perguruan tinggi atau apa. Nah, dengan tersedianya pendidikan-pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Gregen, setidaknya itu akan menggiring khususnya perempuan-perempuan yang ada di Kecamatan Gregen untuk sekolah supaya sadar dengan pendidikan. Jadi dengan adanya pendidikan ataupun sekolah-sekolah yang ada ini, itu menjadi daya tarik untuk para wanita melanjutkan sekolah. Jadi menurut saya itu sekarang sudah ibaratnya sudah maju secara pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Ya betul sekali Bu, karena mungkin sebelum-sebelumnya juga sering dengar ya bahwa kalau perempuan itu dipandang sangat rendah gitu ya di kalangan masyarakat yang umum gitu, apalagi banyak perkataan bahwa untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu kan, ujung-ujungnya itu gak jauh dari rumah seperti itu ya kan Pak. Nah, dari pandangan Pak Yai itu sendiri itu bagaimana Pak, kalau di Kecamatan Gregen itu seperti apa kulturnya gitu, barangkali ada point of view. Tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Ibu Ketua Fatayat, karena saya juga sama-sama dari Gregen, jadi kurang lebih tahu lah bagaimana pandangan terhadap perempuan, yang mana memang pada masa-masa sebelumnya itu masih dalam era-era keterbelakangan mungkin, karena wilayah Kecamatan Gregen ini bisa dibilang berada di wilayah yang lumayan terisolir. Nah, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan bertambahnya waktu dari tahun ke tahun, betul kita mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang baik. Di antaranya itu tadi, untuk meningkatkan SDM adalah dengan pendidikan. Dan sekarang memang betul dengan adanya pendidikan yang tinggi di wilayah Kecamatan Gregen, dalam arti berbagai jenjangnya itu ada, sehingga ini merubah peran perempuan yang memang sebelumnya ada dalam keterbatasan sehingga menjadi lebih berkembang. Dan Islam itu sendiri sebetulnya melihat perempuan itu sangat dijunjung tinggi sebetulnya ya, sangat dijunjung tinggi. Apapun itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam satu hadisnya, al-mar'atu imadul bilad, bahwa perempuan itu menjadi tiangnya negara atau tiangnya negeri. Sebetulnya Islam memandang perempuan justru memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan ini. Di antaranya sebuah negara akan menjadi kuat ketika ditopang oleh kaum wanita yang kuat juga.
Insya Allah. Berarti alhamdulillah ya, Kecamatan Greget ini sudah lebih maju lah gitu dari sebelumnya. Nah, dalam ruang lingkup yang kecil nih gitu ya, dari desa gitu ya. Karena saya juga sama anak desa Ibu. Nah, kalau di desa itu tantangan terbesar bagi perempuan itu apa sih? Jadi tantangannya apa dan bagaimana sebagai perempuan itu menghadapi tantangan itu? Dari Ibu Ketua dulu, Mas. Baik, karena saya berbicaranya tentang fatayat nih ya Bu ya. Jadi di desa itu, lingkupnya di desa, bahkan mungkin untuk fatayat itu bisa dibilang lingkup kecamatan. Jadi tantangan terbesarnya itu karena mereka belum paham, belum tahu tentang fatayat, tentang berorganisasi kan gitu. Apa sih fatayat? Untuk apa sih ikut fatayat kan begitu? Usianya berapa sih ikut fatayat? Jadi memang saya ini periode kedua di Kecamatan Greget ini sebagai ketua fatayat. Yang pertama itu Ibu EM yang sekarang di Muslimat, kebetulan juga pegawai KUA di sini. Setelah Bu EM saya. Nah, kalau dibilang ini seperti babat alas gitu. Jadi untuk ini pembangunan pertama lah itu ibaratnya. Nah, jadi karena rata-rata belum paham fatayat. Kalau Muslimat itu kan sudah paham karena rata-rata kan orang sudah sepuh. Saya ini selalu ngomong ketika di musyawarah-musyawarah di MWJ itu, tantangan yang paling terberat itu saya fatayat. Kenapa kan fatayat disebut yang paling berat? Dalam perekrutan anggota itu saya yang paling berat. Kenapa? Karena usia fatayat itu masih usia produktif, usia hamil, menyusui, melahirkan gitu kan, mengurus bayi. Jadi boro-boro untuk ikut berorganisasi, ditambah kadang suami yang tidak mengizinkan. Tetapi dengan begitu saya selalu face to face, artinya ngajak bahwa di fatayat begini loh, tidak hanya membaca surat Yasin, tidak hanya membaca sholawat, kita menyelipkan acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya untuk keterampilan. Salah satu contohnya, saya itu kan dilantik sebagai ketua fatayat itu di tahun 2023. Selang 5 bulanan lah, kalau kurang lebih. Saya itu salah satu cara untuk memperkenalkan fatayat dan menggiring orang untuk masuk ke fatayat itu, supaya tidak kesannya di fatayat itu hanya untuk kegiatan yasinan atau sholat atau apa. Saya menyelipkan ataupun mengadakan kegiatan, yaitu pada saat itu saya bekerja sama dengan Rosbrand. Mungkin tahu semuanya produk Rosbrand. Nah, di situ ada pelatihan cara membuat kue, membuat makanan-makanan ringan. Nah, dengan adanya kegiatan itu kan kita sebar melalui Facebook Fatayat Kecamatan Greget. Orang itu sekarang mulai tertarik, oh berarti di fatayat itu bukan hanya yasinan ya, ada ya kegiatan-kegiatan. Masuk 1 orang, 2 orang gitu. Jadi saya itu caranya itu dengan begitu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang istilahnya tidak hanya berbau agama, tetapi dengan kegiatan-kegiatan keterampilan tatap muka. Kemudian di tahun 2024 saya mengadakan waktu itu Isra Mi'raj, bekerja sama dengan Muslimat, mengadakan acara pengajian tetapi di dalamnya saya selipkan ada door prize, hadiah-hadiah yang itu semua ditanggung oleh fatayat Kecamatan Greget. Tujuannya apa? Yaitu untuk menarik, namanya kita orang dagangnya Pak penyuluh, bagaimana caranya supaya orang itu tertarik ya, walaupun ya namanya dengan cara itu ya tidak berbondong-bondong, tetapi setidaknya ada yang masuk ke fatayat. Jadi itu tantangan terbesarnya karena mereka belum paham. Dan dengan cara saya face to face, ngobrol secara pribadi-pribadi, oh ternyata di fatayat begini, akhirnya paham. Dan alhamdulillah kita ini di Greget itu bisa dibilang yang paling maju itu di Desa Durajaya. Fatayat itu anggotanya sudah sampai 40 lebih orang. Ya dengan apa? Dengan cara fatayat di Durajaya itu eksis di medsos. Dan alhamdulillah ketika tahun 2024 itu PC Fatayat Kabupaten Cirebon, waktu itu acara kalau tidak salah Harlah Fatayat sekaligus Maulid itu mengadakan lomba-lomba yang berbasis digital. Memang dari PC-nya juga mengemas bagaimana supaya lebih ke anak muda gitu. Jadi nah di situ salah satu lombanya yaitu ada lomba reels video tuh. Nah alhamdulillah Fatayat Kecamatan Greget juara 3. Dalam daiyahnya juara 2. Itu saya jual terus Pak Ustadz, ketika kegiatan rutinan bulanan itu saya jual di Fatayat Greget pernah juara 2, juara 3. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada. Bahkan kemarin itu di bulan kemarin ada yang, Bu saya mau masuk Fatayat. Jadi sedikit demi sedikit lah. Mungkin lama-lama akan paham. Ya syukur-syukur Pak Ustadz ini sepertinya Pak Kiai masih muda sekali ya. Istrinya masih muda ya Pak Kiai. Syukur-syukur nanti sang istri masuk ke fatayat, ini bisa salah satu daya jual saya ya. Nanti saya jual istrinya Pak Penyuluh juga
masuk di Pattaya. Nah nanti mungkin banyak yang masuk gitu. Jadi itu keadaan di desa ya seperti itu. Bahkan secara umum kalau di mengenai Pattaya itu di lingkup kecamatan seperti itu. Makanya saya ini selalu kalau musyawarah di kecamatan di MWC gitu, yang paling berat itu saya. Karena saya mah merekrut orang-orang yang masih produktif. Kalau muslimat kan sudah usia di atas 45, artinya sudah tidak ada beban untuk mengurus anak kecil kan. Kalau saya masih ini, termasuk pribadi saya juga ini pagi di sekolah, siang di rumah, malam kegiatan ya adalah sedikit anak yang ngaji gitu. Jadi berbagai peran gitu ya. Tetapi ya Bismillah dengan niat yang ini harus bisa kan gitu. Masya Allah sekali ya. Berarti memang tantangannya itu dari pemikirannya dulu gitu ya Bu ya. Nah, bahwasanya sekarang juga sudah banyak sekali wadah untuk perempuan dalam mencari ilmu gitu kan. Jadi kan mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi ya. Tidak terpaut oleh usia. Jadi kapanpun kita harus terus menuntut ilmu, dan wadahnya itu salah satunya itu adalah organisasi Pattaya seperti itu. Nah, untuk Pak Yai sendiri, bagaimana sih Islam itu memandang perempuan ini yang ingin berkembang tapi juga punya peran di rumah gitu. Jadi seperti apa sih untuk membagi waktunya? Baik, kita bicara dari bagaimana keadaan di Arab pada masa lalu, pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Pada masa itu memang perempuan sangat direndahkan, bahkan ketika ada yang melahirkan bayi perempuan itu dibunuh. Karena untuk apa dia tumbuh besar kalau kemudian juga nantinya tidak berguna. Ketika berperang juga dia tenaganya kurang, tidak bisa diandalkan, sudahlah masih mendingan dimusnahkan. Nah artinya pemikiran-pemikiran tadi Ibu tadi tantangan bagaimana dilihat Greget. Nah dalam Islam itu tantangan sejak awal sebetulnya sejak zaman jahiliyah tadi. Tapi ketika datangnya Islam sedikit demi sedikit mengalami banyak perubahan-perubahan. Justru Nabi membawa ajaran agama Islam itu adalah di antara misinya untuk mengangkat derajat kaum wanita. Masya Allah. Yang sebelumnya ada tradisi membunuh bayi perempuan karena dianggap tidak berguna, maka tradisi itu dihilangkan. Betul-betul artinya masyarakat dicerdaskan. Pada saat itu keadaan gelap gulita, dengan adanya ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi, justru keadaan menjadi terang benderang. Nah, kaitannya dengan bagaimana seorang perempuan yang memang ingin berperan, ingin berkarya, tetapi juga dia tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan dalam rumah tangga tentunya. Memang Islam ini adalah agama yang balance, agama yang adil, yang mana konsep adil itu sebetulnya adalah wad'u syai' fi mahlihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Adapun perempuan, satu, ketika memang dia menjadi seorang istri, maka tentunya ketika ingin melakukan banyak peran, pasti di Pattaya juga ada komunikasi juga dengan suaminya, bagi yang sudah memiliki suami tentunya ya. Pasti artinya izin ini memang sangat-sangat diwajibkan dalam Islam. Dan saya kira seorang suami sepatutnya memberikan izin kepada istrinya ketika memang itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat. Betul. Disebutkan dalam satu hadis di dalam kitab Bukhari, Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ketika memang istrimu itu meminta izin kepadamu untuk pergi ke masjid, maka janganlah kau menghalanginya. Kita maknai dari situ, artinya ketika memang perempuan itu mau melakukan suatu hal yang positif, kalau ke masjid itu kan kita artikan konotasinya adalah yang positif, Iya, yang baik. Nah, maka berikanlah izin kepadanya, jangan kau mencegahnya. Nah, seperti itu. Jadi di satu sisi memang agama Islam ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dia tetap bisa berkarya, bisa melakukan kontribusi yang baik, baik itu untuk agamanya ataupun untuk umat dan wilayah sekitarnya. Tetapi juga di sisi lain tetap ada kewajiban dia sebagai seorang istri yang harus patuh dan taat juga dengan apa yang diperintahkan oleh suami. Tapi suami juga ketika memang apa yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang menyimpang, saya kira itu tidak perlu ditaati. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Yang penting tetap profesional, dan Islam di situ sudah memberikan solusi terbaik bagaimana agar seorang perempuan tetap bisa berkarya, tetap bisa memberikan banyak kontribusi, dan tetap dia mengikuti dan taat kepada suami. Masya Allah sekali. Memang dari dulunya juga sudah pergerakan perempuan itu sudah lebih
luas lagi gitu kan, tidak hanya terpacu pada rumah gitu kan. Jadi kita sebagai perempuan ini harus lebih terbuka lagi pikirannya, terus juga lebih menyeimbangkan lagi gitu antara peran kita sebagai perempuan yang juga harus maju dalam berpikir, dalam berkarya, tapi juga peran kita sebagai misalnya seorang istri bagi yang sudah berumah tangga, itu juga kita harus bisa menyeimbangkan itu semua. Nah, kalau dari perspektif ibu sendiri, ini kan banyak ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu khususnya di organisasi Fatayat ini yang mungkin kebingungan gitu membagi waktunya gitu kan, untuk rumah, untuk anak, dan untuk menuntut ilmu seperti di forum gitu kan. Nah, apa sih kuncinya biar bisa tetap seimbang gitu, Bu? Semuanya itu berpusat pada niat kita. Artinya niat kita berorganisasi untuk apa? Niat kita di rumah apa, kan begitu. Jadi semuanya terfokus berawal dari niat kita. Jangan sampai niat kita ini keluar dari koridor-koridor keagamaan gitu. Jadi yang saya rasakan saja, ini bukan untuk ini ya, saya berkegiatan di sekolah itu dari 6:30 sudah standby di sekolah, tetapi di rumah sudah beres gitu. Jadi ketika pulang dari sekolah mengurus rumah, berorganisasi jalan. Jadi semuanya tergantung pada niat kita. Bagaimana niat kita dari awalnya itu apa, untuk apa, begitu. Berarti tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung dari niatnya. Kalau misalkan kita niatnya baik gitu kan, kenapa tidak, seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau dari tren-tren yang ada sekarang gitu ya, kita melihat bahwasannya mungkin di sosial media itu kan sangat pesat sekali gitu kan perkembangannya, banyak sekali tren-tren anak muda gitu kan. Nah, apalagi saya sendiri mungkin bisa mewakili Gen Z gitu kan, Gen Z sekarang, bahwasanya perempuan itu lebih terpancing gitu kan dalam mengikuti tren-tren yang ada di sosial media. Nah, bagaimana sih mungkin dari Pak Yai pandangannya seperti apa gitu, bagaimana cara generasi muda ini untuk bisa tetap melakukan untuk tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi tidak lewat dari koridor keislaman seperti itu. Bagaimana Pak Yai? Memang sekarang era yang serba cepat, era yang serba canggih. Nah, bagaimana seorang perempuan bisa berperan di era digital seperti sekarang ini? Yang pastinya harus tetap bisa memilah dan memilih, karena kemajuan yang dimaksud ketika memang seorang perempuan itu turut terlibat dalam dunia digital, kemudian dengan perkembangan komunikasi yang cepat, di situ justru seorang perempuan mengambil peran pada arah yang positif tentunya, pada hal-hal yang positif, karena saya kira perempuan itu memang cukup agresif juga, sangat-sangat agresif sekali menyambut cepatnya informasi pada saat ini. Dan memang kalau kita melihat, kalau perempuan itu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dan kemudian itu adalah yang positif, itu saya kira luar biasa sekali. Karena kalau kita lihat juga, kita sedikit melihat dalam hadis ya, contoh periwayat hadis yang sangat banyak itu kan perempuan. Jadi Aisyah sangat banyak sekali meriwayatkan hadis. Artinya begini, kalau pada saat itu seorang perempuan lebih banyak diam, saya kira informasi tentang hadis tidak sebanyak hari ini yang kita terima. Itu karena berkat adanya seorang perempuan, istri Nabi Sayyidah Aisyah, menyampaikan hadis yang begitu jumlahnya sangat banyak sampai dengan hari ini. Itu betul-betul menjadi ilmu bagi kita, menjadi pegangan bagi umat Islam. Nah, untuk saat ini ketika seorang perempuan betul-betul memanfaatkannya kepada arah-arah yang positif, kepada hal yang baik, itu akan semakin memajukan lagi dalam segala hal, baik itu keilmuan, budaya, dan sebagainya. Karena lagi-lagi yang dikatakan perempuan itu bisa dikatakan kesetaraan gender, sebetulnya ketika sama-sama ingin melakukan hal yang positif, ya kan? Ketika melakukan hal yang negatif, saya kira untuk apa diperlukannya kesetaraan gender? Nah, ketika sama-sama ingin melakukan hal yang positif, sama-sama untuk sebuah kemajuan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Mayyamal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah." Di sini Allah katakan, siapapun yang berbuat kebaikan, mau laki-laki ataupun perempuan, bahwa mukmin dan dia itu orang yang beriman, semuanya tetap masuk surga.
Artinya, siapapun laki-laki dan perempuan yang betul-betul di sana mempunyai visi dan misi untuk berkemajuan, untuk kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi munkar, semuanya tidak dibedakan dalam Al-Quran. Mau laki-laki atau perempuan silahkan, semuanya tetap sama-sama jadi ulul jannah, sama-sama masuk surga. Nah, kalau bisa seperti itu. Oke, berarti boleh mengikuti perkembangan zaman selagi yang ditonjolkan itu sebuah potensi gitu kan, suatu hal yang baik-baiknya saja gitu kan. Terus juga banyak sekali kisah-kisah dari Sayyidatina Aisyah gitu kan, yang bisa menjadi contoh nih bagi perempuan-perempuan generasi muda gitu kan, untuk terus berkarya, untuk terus belajar, karena sejatinya wanita itu harus disibukkan dengan ilmu, betul nggak Pak Ibu Ketua gitu kan? Karena kalau misalkan nggak disibukkan dengan ilmu nih, perempuan itu akan selalu terbelenggu dengan perasaannya, entah itu dia lebih sering emosi, tidak stabil emosinya, atau hal-hal yang tidak baik lainnya seperti itu. Yang selanjutnya kalau boleh tahu, berarti apa ya, perempuan ini harus seperti apa sih pesannya dari Ibu Ketua gitu kan ke depannya nih, supaya apalagi khususnya untuk Kecamatan Greget nih, pesan untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia itu apa gitu Ibu Ketua? Jadilah perempuan yang pintar. Pintar apa? Pintar bukan hanya secara pengetahuan saja, tetapi pintar berbagi peran. Peran di rumah bagaimana, di luar rumah bagaimana. Perempuan harus bisa mengikuti zaman, artinya teknologi ataupun segala. Tapi awas jangan sampai kebablasan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi, yaitu memilih teman pergaulan, memilih medsos-medsos yang ada. Karena apa? Karena sekarang kan kita bisa lihat gitu ya, medsos dengan segala aplikasi, dengan segala ini itunya. Perempuan-perempuan yang memang khususnya itu di pedesaan yang saya sudah dengar, lihat gitu, karena kadang-kadang mereka ini hanya mengikuti zaman, ikut di grup ini, grup itu atau apa. Kadang-kadang mereka membuat status-status WA atau apa yang menonjolkan masalah-masalah pribadinya. Saya harap itu jangan sampai kebablasan. Artinya ketika kita menuangkan isi hati kita, entah ketika senang ataupun ketika lagi banyak masalah, dituangkan di medsos itu, banyak status WA ataupun apa, yang baca bukan 1-2 orang, yang baca itu mungkin bisa jadi Indonesia atau sedunia. Jadi mereka akan tahu semua, oh ini orang lagi bermasalah, oh ini orang lagi senang atau apa. Menurut saya, ketika kita punya masalah, baik itu bahagia ataupun tidak bahagia, cukup simpan di diri kita, di hati kita gitu. Jadi wanita-wanita di Kecamatan Greget ataupun khususnya di Gumulung Lebak, mari menjadi wanita yang pintar berbagi peran kita di rumah ataupun di luar rumah. Dan jangan boleh kita mengikuti kemajuan zaman, tapi jangan sampai kebablasan. Dan itu semua dilingkari oleh satu, yaitu agama yang kuat itu. Masya Allah sekali. Nah, tadi pesan dari Ibu Husnul ya, bahwasannya kita perempuan ini harus pintar dan mampu menahan diri dari berbagai macam rasa yang kita tonjolkan gitu. Jadi boleh kita emosi, tapi kita harus bisa menahan diri, dan itu adalah bentuk bahwa kita sudah pintar dalam mengelola emosi seperti itu ya. Nah, untuk Pak Yai sendiri itu bagaimana Pak pesannya untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia? Baik. Untuk seluruh wanita yang ada di Indonesia secara umumnya ya, tetap hargai diri sendiri. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menjunjung tinggi harkat derajat seorang wanita, seorang perempuan, maka jangan pernah kau jatuhkan. Itu saja mungkin untuk pesan terakhirnya. Luar biasa sekali ya, bahwasanya sangat seru ya perbincangan. Kalau soal kesetaraan ini gak bakalan habis gitu ya Pak ya. Pasti akan selalu ada yang perlu kita ulik lagi dan lagi. Namun sepertinya ini waktunya sudah tinggal sedikit lagi gitu ya. Mungkin bisa saya simpulkan saja bahwasanya untuk wanita Indonesia ini, perempuan-perempuan ini, kita dalam spesial Hari Kartini ini tidak hanya tentang emansipasi wanita aja, tapi juga bagaimana kita maju dalam berpikir, kemudian ilmunya juga gitu kan. Nah, terus
yang paling penting adalah keteguhan kita dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam, begitu ya Bu, Pak Yai. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sharing pada podcast kali ini, Masya Allah sekali. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul Hatimah selaku Ketua Fatayat Kecamatan Greget yang sudah yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Begitu juga dengan Pak Yai, penjual agama Islam Kalau Kecamatan Greget, Bapak Ahmad Rojali yang sangat Masya Allah sekali memberikan dalil-dalil yang luar biasa ya dalam kacamata Islam itu sendiri. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.